Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi pengalaman pribadi selama perjalanan umroh ke Tanah Suci Mekah. Tapi video ini bukan membahas tentang tata cara ibadahnya ya, karena itu mah biasanya sudah disampaikan oleh Ustadz pembimbing atau mutawif. Insya Allah biasanya begitu. Saya akan membagikan hal-hal praktis yang sering luput dari perhatian, tapi sangat penting untuk diketahui, terutama bagi yang baru pertama kali berangkat umroh. Umroh bukan sekedar ibadah spiritual ya, tapi juga sebagai perjalanan fisik yang cukup berat. So, persiapkan kebugaran tubuh dengan olahraga ringan, seperti berjalan kaki minimal 5.000 langkah atau sekitar 45 menit per hari selama 1 bulan sebelum keberangkatan. Kalau terlalu berat, boleh nawar dikit. Jangan lupa jaga makanan yang memenuhi gizi seimbang dan pastikan istirahat cukup sebelum keberangkatan. Penerbangan dari Jakarta ke Jeddah, Madinah atau sebaliknya merupakan penerbangan panjang. Bisa memakan waktu lebih dari 9 jam, apalagi kalau harus transit. Wah, bisa sampai 12 jam. Siapkan mental buat duduk lama di pesawat. Tipsnya apa? Pakailah pakaian yang nyaman, adem, longgar, dan gak gampang kusut. Bila berangkat secara kelompok atau rombongan, memakai pakaian seragam akan memudahkan pengawasan dan koordinasi antar anggota jamaah dengan mutawif. Boleh bawa jaket atau sal tambahan karena suhu di pesawat bisa dingin, atau bisa juga menggunakan selimut yang disediakan. Siapkan juga perlengkapan tidur anti galau, bantal leher, kail penutup mata, earplug atau penyumbat kuping biar tidur Anda nyenyak meski di sebelah ada yang ngorok. Ketika terjaga, sesekali berdiri, jalan di lorong untuk mencegah kaki bengkak atau kram, atau lakukan peregangan ringan di kursi. Ini membantu melancarkan peredaran darah dan mengurangi pegal. Kalau di Bandung mah disebut titing kuen. Bagi yang belum terbiasa, toilet pesawat bisa terasa sempit dan membingungkan, serasa masuk ke dalam lemari. Penampakannya seperti ini. Ya, ini klosetnya. Di sampingnya ada tisu. Jelas tidak tersedia selang jet shower atau bidet, apalagi gayung ya. Jadi pilihannya hanya bisa dilap pakai tisu atau membawa sendiri air di botol untuk cebok. Di samping pintu ada wastafel, ada sabun cair, ini mungkin hand sanitizer, dan tisu. Kalau sudah puas buang air kecil atau mengeluarkan hajat, tekan tombol flash dengan mantap. Jenis kloset ini mengeluarkan bunyi yang dapat mengagetkan. Wow, tapi ini dapat menyedot semua sisa-sisa yang Anda tinggalkan, termasuk tisu bekas. Jangan lupa jaga kebersihan untuk kenyamanan bersama. Jangan sampai bekas jejak Anda jadi kenang-kenangan buat pengguna berikutnya. Iklim di Tanah Suci itu panasnya beda. Panas dan keringnya ngegas, bikin bibir pecah-pecah, kulit bersisik, hingga hidung dan tenggorokan terasa terbakar. Terutama yang pergi umroh pada puncaknya musim panas, sekitar bulan Juni sampai Agustus. Solusinya, bawa pelembab, lip balm, semprotan wajah, dan air minum. Ingat,
Haus itu sering gak kerasa ketika lagi semangat dan khusyuknya beribadah. Kalau tenggorokan seret, itu sinyal dehidrasi. Minumlah air zam-zam yang banyak tersedia di sekitar masjid. Saya selalu bawa botol minum kosong yang bisa diisi ulang di keran-keran dan galon air zam-zam. Di luar tawaf wajib, sa'i, dan sholat 5 waktu, ada baiknya selalu menggunakan masker. Sesekali disemprot pakai botol spray berisi air zam-zam untuk melembabkan udara yang masuk sistem pernafasan, ya, untuk mencegah timbulnya batuk-batuk akibat udara kering. Jaga kesehatan fisik, istirahat yang cukup, jangan memaksakan diri jika merasa lelah, sehingga kita tetap bisa fit untuk beraktivitas di hari berikutnya. Terpisah dari rombongan. Eits, jangan menyepelekan. Kenyataannya, hal ini seringkali terjadi, apalagi di puncak keramaian Masjidil Haram. Tapi jangan panik dulu ya, ada strategi jitu untuk menghadapinya. Hal pertama, upaya preventif dulu, ya, sebelum terjadi. Sejak awal, pastikan sudah tahu titik kumpul yang telah disepakati. Biasanya pembimbing atau mutawif menetapkan tempat yang mudah dikenali untuk dijadikan patokan. Titik kumpul rombongan kami adalah di depan WC 3 di dekat Zam-Zam Tower. Jangan lupa menyimpan alamat hotel dan nomor kontak mutawif atau pembimbing. Selanjutnya, bagaimana kalau kejadian terpisah dari rombongan ini benar-benar terjadi? Tenang, ambil dulu napas dalam-dalam. Perhatikan papan petunjuk. Di dalam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ada banyak papan petunjuk berbahasa Arab dan Inggris. Manfaatkan itu untuk mencari arah atau gerbang keluar. Kalau HP-nya sudah terisi paket data roaming, tinggal share log aja ke pembimbing untuk minta dijemput. Tapi ingat ya, ini kalau sudah amat terpaksa. Atau gunakan aplikasi peta. Unduh peta area Mekah Madinah di ponsel agar bisa digunakan secara offline. Ini bisa sangat membantu. Bisa juga meminta tolong ke petugas. Syukur-syukur ketemu yang bisa sedikit bahasa Indonesia. Kalau tidak, jangan ragu menggunakan bahasa Tarzan. Tunjukin foto titik kumpul atau hotel ke petugas. Biasanya mereka siap bantu. Yang penting jangan sok tahu. Malu bertanya, sesat di jalan. Bisa-bisa nanti pulangnya malah nyasar ke hotel orang. Ini bagian yang susah ditahan. Betul gak, Mama? Tapi ingat, tujuan utama kita bukan shopping, ya. Kalau belanja, jangan keseringan. Pilih aja pas waktu luang. Semakin sering, semakin banyak godaan, katanya. Harga memang bisa ditawar, tapi jangan terlalu barbar juga. Bawalah koper cadangan atau sediakan space kosong. Karena percaya deh, kebanyakan kita bakal pulang nambah kilo. Bukan cuma koper, tapi berat badan juga. Selain ibadah, pengalaman kuliner dan interaksi sosial juga bagian dari perjalanan umroh kita ya. Etika di meja makan tentunya harus kita tetap jaga. Kalau makan di hotel atau catering, yang sabar ya. Kadang-kadang menunya kurang familiar. Kayak seringnya kemunculan nasi kebuli, sambal tapi rasanya aneh, dan sayur bening tapi isinya terong dan kol doang. Tipsnya, ambil makanan secukupnya dulu. Kalau terasa enak dan cocok, baru nambah. Jangan lupa antre dengan sabar. Hormati jemaah lain, jaga kebersihan area meja makan sebelum meninggalkan ruang makan. Sedikit kesadaran bisa menciptakan suasana nyaman bagi semua. Di sini kita akan bertemu dengan warga lokal dan orang-orang dari belahan dunia lain, tentu dengan latar belakang budaya berbeda. Penting untuk menjaga etika dan menghormati tradisi lokal yang islami. Misalnya, berpakaian sopan. Wanita disarankan mengenakan pakaian longgar, tidak transparan, dan berhijab syar'i. Pria juga sebaiknya mengenakan pakaian yang menutupi aurat dengan baik.
jangan cuma pakai kaos oblong ya. Setidaknya pakai baju yang menutupi bahu dan lutut. Ini juga salah satu bentuk penghormatan loh. Bahasa tubuh, gunakan tangan kanan saat memberi atau menerima sesuatu, terutama dari penduduk lokal. Hindari menunjuk dengan jari telunjuk. Jaga volume suara. Di tempat umum, terutama di masjid atau area keramaian, jaga volume suara kita. Berteriak atau berbicara terlalu keras bisa mengganggu dan tidak sesuai dengan adab di tanah suci. Jangan memotret atau mengambil video sembarangan, terutama orang lokal tanpa izin atau di area yang ada larangan memotret. Dimasuki, dilewati oleh rombongan yang lain, kita harus rapat, ya, seperti itu. Jadi, ini kan masih agak longgar-longgar tuh. Nah, itu maka nanti harus rapat banget dalam posisi toa. Perjalanan umroh itu ibadah kolektif. Kadang-kadang ada yang lambat, ada yang rewel, ada juga yang egois. Hadapi semua dengan sabar, sabar, dan sabar. Ini adalah bagian dari ujian spiritual. Saling bantu dan jangan sungkan menegur dengan lembut jika perlu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah pada tahallul semua. Yo, Pak Tris. Oke. Itulah beberapa tips praktis dari saya. Semoga bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang akan menunaikan ibadah umroh. Semoga perjalanannya lancar, penuh berkeberkahan, dan membawa pulang hati yang bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.